Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Dwi Nugroho, NIM terakhir 174 dari kelompok 5E. Mempelajari heritabilitas pada komunitas ternak unggas bertujuan untuk mengetahui keragaman total fenotip indeks bentuk telur atau IBT dan bobot telur yang berkaitan dengan keberadaan keragaman genetik aditif. Heritabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu karakter lebih dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor lingkungannya. Dengan adanya nilai 2 ini, maka akan diketahui sejauh mana karakter tersebut dapat diturunkan. Selain heritabilitas, korelasi genetik juga penting dipelajari, karena dapat memperhitungkan kemungkinan munculnya kembali suatu sifat pada ternak. Heritabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk sifat-sifat yang muncul beberapa kali dalam hidup seekor ternak. Heritabilitas merupakan bagian dari ragam total suatu populasi yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan individu yang bersifat permanen, sehingga heritabilitas meliputi semua pengaruh genetik ditambah pengaruh lingkungan yang permanen. Selain heritabilitas dan heritabilitas, korelasi genetik juga memiliki peran penting dalam ilmu pemulihan ternak, karena dapat menunjukkan seberapa besar hubungan antara dua sifat ternak. Pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Pertama, yaitu menentukan rekapitulasi data heritabilitas IBT1, dan ini hasil rekapitulasi data saya. Selanjutnya yaitu menentukan faktor koreksi. Faktor koreksi yang saya dapatkan yaitu 134.619,43. Jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS 5,7. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW 62,97. Derajat bebas antar pejantan atau DBS 3. Kuadrat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW 16. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS 1,9. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW 3,93. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW 3,93 juga. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS minus 0,40. Heritabilitas menghasilkan minus 0,45. Hasil perhitungan didapatkan nilai heritabilitas sebesar minus 0,45. Nilai ini berada di luar rentang nilai heritabilitas, yaitu 0 sampai 1. Nilai heritabilitas ini berada dalam kategori rendah. Pendugaan nilai heritabilitas bobot telur. Langkah pertama yaitu membuat rekapitulasi data heritabilitas bobot telur 1. Dan ini hasil rekapitulasi data saya. Selanjutnya, menentukan faktor koreksi. Faktor koreksi yang saya dapatkan yaitu 43.152,05. Yang kedua, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Yang saya dapatkan yaitu 5,62. Yang ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW yang saya dapatkan yaitu 49,33. Yang keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS saya menghasilkan 3. Selanjutnya, kuadrat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW yang saya dapatkan yaitu 16. Yang keenam, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS yang saya dapatkan yaitu 1,87. Yang ketujuh, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW yang saya dapatkan yaitu 3,08. Selanjutnya ke-8 yaitu kuadrat tengah harapan antara anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW ini yang saya dapatkan yaitu sama, yaitu 3,08. Yang ke-9, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS yang saya dapatkan dari perhitungan ini yaitu minus 0,24. Yang terakhir yaitu heritabilitas. Heritabilitas dari hasil perhitungan saya yang dapatkan yaitu minus 0,33.
Hasil perhitungan didapatkan nilai heritabilitas sebesar minus 0,33. Nilai ini berada di luar rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Nilai heritabilitas ini berada dalam kategori rendah. Pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur. Yang pertama, membuat rekapitulasinya. Korelasi genetik bobot telur 1 XXIBT 1. Ini hasil perhitungan saya. Selanjutnya yaitu menentukan faktor koreksi. Faktor koreksi yang saya dapatkan yaitu 76.026,32. Selanjutnya jumlah hasil kali antar anak dalam zatan atau JHKS. JHKS yang saya dapatkan yaitu minus 1,76. Yang ketiga yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam zatan atau JHKW. JHKW yang saya dapatkan yaitu 23,25. Selanjutnya DBS yaitu 3. Derajat bebas antar anak dalam zatan atau DBW 16. Hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS yaitu minus 0,58. Hasil rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRV yaitu 1,45. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW yaitu 1,45. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS itu minus 0,40. Selanjutnya yang terakhir yaitu korelasi genetik. Korelasi genetik yang saya dapatkan yaitu minus 1,2. Nilai ini berada dalam rentang nilai normal yaitu 0 sampai 1. Nilai ini termasuk dalam nilai rendah yang berarti korelasi tidak dianggap. Pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Seperti biasa yaitu membuat data rekapitulasi repeatabilitas bobot telur, dan ini hasil perhitungan saya. Selanjutnya yaitu menghitung nilai repeatabilitas dengan rumus tersebut, dan hasil yang saya dapatkan yaitu 0,07. Hasil perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas menunjukkan nilai 0,07. Angka ini berada di rentang nilai normal yaitu 0 sampai 1. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Dan ini hasil rekapitulasi data repeatabilitas saya. Selanjutnya itu menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi saya dapatkan yaitu 243.649,18. Selanjutnya jumlah kuadrat antar individu atau JKP. JKP yang saya dapatkan yaitu 51,8. Selanjutnya jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW yang saya dapatkan yaitu 84,72. Selanjutnya derajat bebas antar individu atau DBP yaitu 11. Derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW yaitu 24. Kuadrat tengah antara individu atau KTP yaitu 4,70. Kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW yaitu 3,53. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW yaitu 3,53. Kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHP yaitu 0,39. Repeatabilitas yaitu 0,09. Hasil perhitungan nilai repeatabilitas dalam kelas menunjukkan hasil 0,09. Hasil ini berada dalam rentang normal yaitu 0 sampai 1. Hasil perhitungan data menunjukkan nilai heritabilitas yang berada di luar kisaran normal yaitu minus 0,45 untuk nilai heritabilitas indeks bentuk telur dan minus 0,33 untuk nilai heritabilitas bobot telur. Kisaran nilai heritabilitas secara teoritis antara 0 sampai 1. Sedangkan hasil yang saya dapatkan di luar rentang nilai 0 sampai 1.
faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas tinggi menunjukkan bahwa keragaman pada karakter tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor genetik daripada faktor lingkungan. Oleh karena itu, karakter yang memiliki nilai heritabilitas tinggi menunjukkan bahwa karakter tersebut akan lebih mudah diwariskan ke generasi selanjutnya. Apabila nilai heritabilitas suatu karakter rendah, maka seleksi tidak dapat dilakukan pada generasi awal dan harus dilakukan pada generasi lanjut karena sulit diwariskan pada generasi selanjutnya. Seleksi dapat diterapkan secara efisien pada suatu karakter apabila nilai heritabilitas tinggi pada setiap karakter yang diamati. Berdasarkan hasil perhitungan data, diperoleh nilai korelasi genetik sebesar minus 1,2, yang berarti korelasi tidak dianggap karena di luar nilai rentang. Hal ini tidak sesuai dengan nilai korelasi yang berkisar antara minus 1 sampai 1. Korelasi bernilai 1 menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 perubahan terdapat peningkatan pada sifat yang berkorelasi. Korelasi bernilai 0 menunjukkan tidak dapat keterkaitan antara dua sifat. Tinggi rendahnya nilai korelasi genetik dipengaruhi oleh seberapa eratnya hubungan dua sifat pada suatu komunitas ternak dan juga bagaimana sifat tersebut diseleksi pada ternak. Korelasi antar karakter dapat berupa korelasi genetik dan korelasi fenotip. Korelasi fenotip merupakan nilai keeratan antara dua karakter yang dapat langsung diukur, sedangkan nilai korelasi genetik merupakan nilai keeratan antara dua karakter dari total rata-rata pengaruh gen yang dikandungnya. Hasil perhitungan repeatabilitas antar kelas menunjukkan nilai 0,07 dan dalam kelas menunjukkan nilai 0,09. Repeatabilitas memiliki nilai rentang 0 sampai 1. Bila repeatabilitas mendekati 0 berarti kemungkinan terulang kecil, sedangkan yang mendekati nilai 1 berarti kemungkinan terulang besar. Nilai repeatabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya keragaman genetik dan lingkungan temporer serta rendahnya keragaman lingkungan temporer. Faktor yang mengaruhi nilai repeatabilitas yaitu waktu, lingkungan, metode analisis, jumlah ternak yang diamati.